level harga nikel yang terjadi di saat ini? Silahkan Bu. Ya, makasih Mbak Sabrina. Jadi kebetulan saya baru tiba dari conference dunia untuk critical minerals dan baterai material. Ya, sebenarnya pemicu harga kenapa tiba-tiba melonjak naik ya dalam waktu yang begitu dekat ini, karena kita sudah tahu bagaimana invasi Rusia dari Amerika dan Eropa, dan yang paling penting lagi ada penarikan sejumlah besar aluminium di gudang LME oleh dua perusahaan trading besar, yaitu Trafigura dan Glencore, menarik dari gudang Korea Selatan maupun Malaysia. Oh, dan itu masif skalanya? Itu sangat besar, luar biasa, sekitar 400 juta dolar untuk aluminium di gudang LME. Dan yang paling penting adalah faktor yang tadi sudah saya sebutkan, Rusia akan menarik diri, ya, yang tidak menggunakan basis LME lagi. Dan saat ini mereka menggunakan basis Finland pricing, market price. Dan kita tahu bersama produksi dari Australia dan New Caledonia dan Papua Nugini juga sangat amat turun drastis. Dan akhirnya yang ketiban cuan ya buat kita ya adalah Indonesia. Dan kita tahu juga kalau kita mau mengambil dari negara lain seperti Eropa ya, terutama di Kanada itu kan underground cost produksi yang sangat tinggi. Jadi seluruh investor berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Jadi saat ini Indonesia dalam posisi di atas angin mungkin ya. Saat ini? Saat ini dalam karena beberapa waktu terakhir kita berbicara cost produksi, memang dari semua negara Indonesia yang terendah cost produksi. Dan kalau kita melihat seperti tadi Pak Agus bilang bahwa semuanya kembali ke market. Ya. Kondisi sekarang ini market. Nah, market memilih mana cost yang terendah. Kemarin kita berdiskusi juga dengan LME mengenai isu dari Eropa yang ingin memisahkan premium nikel di LME dengan yang katanya dirty nickel, dan kembali lagi mereka menyampaikan where is the market for the premium nickel. Nah, terus? Mau nggak mau kembali ke Indonesia. Premium ya, nikel, Bu? Premium nikel, tapi kan kita belum bisa berbicara ke premium nikel ya, karena kita masih dilempar dengan isu ESG. Ya, tapi kan selalu saya sampaikan kita ini kan baru new players banget di nikel, kita masih belajar dan kita masih mencoba menjalin kerjasama baik dengan Nickel Institute maupun dengan IRMA, maupun dengan beberapa analis konsultan dunia, mana ESG yang proper, betul-betul proper, reliable untuk kita kondisikan di Indonesia. Nah, ini sedang kita bertahap. Namanya bayi baru lahir ya, tapi minimal bayi kita ini kan sudah lari ya, kita sudah bisa menguasai dunia dari produksi nikel. Dan mungkin kita juga tahu bersama bahwa berapa kebutuhan nikel dunia khususnya untuk baja tahan karat ya. Mungkin ada sedikit informasi karena kemarin juga SDM dalam hal ini Minerba juga bergabung ya dengan INSG dalam INSG meeting, bahwa laporan produksi nikel primer dunia kan kalau tahun bertahap ya, dari tahun 2022 hanya 3.060 ton, kemudian di tahun 2023 juga naik ke 3.356.000 ton, dan di tahun 2024 ini naik lagi 3.554 juta ton. Nah, ini kan naik terus, cuma kita melihat bahwa kembali lagi demand untuk baja tahan karat ini sejauh mana? Karena semua produk Indonesia ini kan masih dikirim ke Cina, Mbak. Walaupun di Cina sendiri sudah mulai bertahap naik dikit ya ekonominya. Dan kalau kita lihat permintaan untuk MHP atau nikel sulfat dalam rangka ke baterai NMC, ini juga kan masih kurang. Karena keseluruhan OEM manufacturers yang ada di dunia saat ini kan masih lebih condong ke LFP. Belum terlalu banyak ya untuk NMC. Artinya demand ini masih belum selevel dengan kapasitas produksi yang ada. Karena yang produksi bukan hanya Indonesia, negara-negara lain juga produksi. Tapi dengan kondisi baik invasi Rusia, kemudian penurunan produksi yang ada di Australia, New Caledonia, Papua Nugini, itu juga menjadi keberuntungan lah buat Indonesia. Dan yang kedua, apa yang terjadi dengan penarikan besar-besaran di stok LME, di bursa LME oleh perusahaan dua raksasa besar, baik Trafigura maupun Glencore di Korea Selatan maupun di Malaysia, itu juga memberi dampak besar sehingga dalam minggu terakhir ini harga nikel di atas angin pula. Betul. Dan kita tidak tahu ini sampai kapan ya. Nah, mudah-mudahan cycle again. Betul. Kembali lagi demand and supply yang akan berbicara. Dan akan tercipta kembali equilibrium baru dan akan tercipta selalu dinamisnya equilibrium ada tergantung market yang ada dan demand and supply gitu dalam hal ini.